Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nepi Puspita dari kelas 1A dengan NPM A1G022115 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Baiklah, kita akan membahas materi video pembelajaran yang terakhir, yaitu bab 14 tentang Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Dari beberapa pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar Total Quality Management, yang kedua pengertian Total Quality Management, yang ketiga pemikir Total Quality Management, yang keempat implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, yang kelima pilar Total Quality Management, yang keenam hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan, dan yang terakhir yaitu filosofi baru. Apa sih pengertian dari Total Quality Management itu? Konsep dasar Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pengertian Total Quality Management atau TKM didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Suksesnya implementasi TQM di lembaga pendidikan didasarkan pada 5 kunci, yaitu yang pertama visi, yang kedua strategi, yang ketiga tim, yang keempat alat, dan yang kelima CS of Management yang meliputi budaya, komitmen, dan komunikasi. Pemikir Total Quality Management ada 4, yaitu antara lain yang pertama W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai dengan 1993. Yang kedua J. M. Juran pada tahun 1904 sampai dengan 2008. Yang ketiga Armanda V. Feigenbaum pada tahun 1992, dan yang terakhir adalah Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai dengan tahun 2001. Implementasi Total Quality Management atau disingkat dengan TQM di lembaga pendidikan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Dan yang terakhir adalah adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, yang kedua pengembangan sistem, dan yang ketiga adalah implementasi sistem. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam Total Quality Management antara lain yang pertama leadership, yang kedua rekrutmen dan pelatihan, yang ketiga sistem reward, yang keempat aturan organisasi. Pilar-pilar Total Quality Management. Terdapat 5 pilar penting dalam Total Quality Management, antara lain yang pertama organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komitmen, yang keempat proses, yang kelima produk. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented.
Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa layanan semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku, alat belajar, dan lainnya. Sarana pendidikan, pelatihan, guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagai yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented atau diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat, mengakibatkan banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Menurut Posko, terdapat 5 faktor kesuksesan manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Yang ketiga, metode statistik. Yang keempat, memiliki visi dan misi bersama. Dan yang terakhir adalah pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang manajemen mutu terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut, antara lain: yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Dan yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelajaran bahan baku yang juga sangat baik. Itulah penjelasan materi yang ke-14 atau penjelasan yang terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.